Ya, baik teman-teman. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang OpenWRT yang lagi rame ya. Bukan di sini aja, tetapi di tempat lain juga lagi rame. Nah, langsung aja. Di sini saya akan mengetes masing-masing interface ya, speed masing-masing interface STB HG680FG ini teman-teman. Nah, ini ya. Untuk cara install OpenWRT, teman-teman bisa cek di deskripsi untuk videonya. Nah, di sini saya akan menggunakan software iPerf 3 ya, atau iPerf 3. Nah, ini teman-teman. Jadi di sini untuk Amlogic OpenWRT-nya atau STB OpenWRT-nya akan saya jadikan server iPerf 3-nya teman-teman. Oke, langsung aja. Di sini akan saya jadikan server. Nah, kemudian untuk laptop ini menjadi kliennya gitu teman-teman. Oke, ini untuk di software Ubuntu-nya udah saya install iPerf 3 ya. Nah, di sini langsung aja iPerf 3 main client, main C, kemudian IP STB 168.5.1 ya. Jadi IP-nya ini ya, IP-nya server. Oke, kemudian enter. Nah, ini adalah speed test atau speed lokal dari port LAN utama ya, atau port LAN bawaan dari STB ini teman-teman. Nah, selanjutnya di sini saya akan mengetes port LAN yang lainnya ya. Jadi saya akan menggunakan USB to LAN. Ini USB to LAN gigabit ya. Jadi di sini saya akan mengetes kecepatan dari USB satunya ini teman-teman, USB 1 dan USB 2 nya. Jadi di USB 1 ini dia menggunakan USB 2.0 dan di USB 2 ini menggunakan USB 3.0. Nah, di sini akan saya convert ke port LAN ya, menggunakan USB to LAN yang gigabit ini teman-teman. Jadi di port LAN bawaan dia itu cuma maksimal di 11.2 megabyte per second ya. Jadi ya sekitar segini aja ya teman-teman untuk rata-ratanya. Jadi langsung aja di sini akan saya coba mengganti ininya ya. Jadi akan saya bridge dulu untuk interface-nya. Interface dari USB to LAN ini jika terdeteksi di STB OpenWRT dia akan menjadi ETH1 ya. Nah, di sini akan saya colokkan dulu di USB satunya ya, yang USB 2.0. Nah, baik, udah tercolok ya. Kemudian akan saya refresh. Nah, di sini udah menambah ya untuk ethernya ETH1 ya. Nah, di sini untuk di BR-LAN, di sini akan saya bridge ya. Nah, di sini udah saya bridge ternyata. Jadi defaultnya seperti ini, cuma port bawaan atau port LAN bawaan ini yang terbridge ke BR-LAN. Di sini akan saya bridge untuk port USB satunya, USB tulannya ya, ke BR-LAN. Oke. Kemudian save and apply. Udah tersave ya. Nah, jadi ada dua interface di BR-LAN atau LAN-nya. Oke, langsung aja di sini akan saya hubungkan ke laptop ini lagi ya. Nah, jadi di sini akan saya cabut untuk port LAN yang bawaan. Nah, kemudian saya hubungkan ke port LAN USB to LAN dari STB HG680FJ di port LAN USB 2.0. Oke. Nah, di sini udah terhubung. Nah, ini udah mendapatkan alamat IP. Masih sama ya. Nah, di sini udah tersambung seharusnya. Oke, udah jalan ya. Nah, ini udah jalan.
Oke, langsung aja ke terminal lagi. Nah, di sini akan saya nyalakan servernya lagi. Kemudian di sini akan saya ping lagi ke ini ya, tes lagi ke servernya. Oke, ini menggunakan USB 2.0 di STB HG680FJ. Nah, jadi rata-rata yang didapat untuk port LAN USB 2.0 ya. Jadi 300-an ya untuk kecepatannya 300-an megabit per second atau ya segini lah. Jadi di port LAN bawaan yaitu port LAN ETH0 atau Fast Ethernet-nya itu cuma 94 megabit per second. Kemudian yang di USB 2.0 dia maksimal di 300-an megabit per second ya. Secara teori sih untuk USB 2.0 itu sampai 480 megabit per second ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini akan saya tes untuk USB 3.0-nya yang ada di USB 2 gitu. Nah, di sini akan saya cabut. Nah, jadi ini nggak perlu diganti interface-nya ya teman-teman. Jadi masih tetap nanti terdeteksi di Ether 1. Oh ya, jadi ini belum saya tunjukkan ya tadi untuk tipenya. Ini G680FJ. Nah, ini yang biru ya, warna biru ini USB 3.0-nya. Nah, akan saya tancapkan masih sama menggunakan ini. Oke, saya tancapkan. Nah, ini udah dapat alamat IP. Oke, nah di sini dia reconnect. Ini perlu di start lagi. Nah, jadi masih nyambung ya servernya. Akan saya coba ke sini dulu ya, teman-teman. Nah, dia masih bisa loading ke OpenWrt-nya, kemudian masuk ke terminal lagi. Oke, server Hyper-V 3-nya atau Hyper-V 3-nya jalan lagi. Nah, di sini untuk tes speed dari USB 3.0-nya STB HG680FJ-nya, teman-teman. Oke. Jalan. Nah, di sini ternyata sampai 900 megabit per second ya, teman-teman. Nah, ini bisa dilihat ya. Sampai segini ya. Transfernya sampai 1 gigabit per second. 1 gigabyte ya. Ini 10 kali menjalankan 100 megabyte per second, totalnya 1 gigabyte per second per 10 detik ya. Ini kan 10 detik ya teman-teman. Nah, ini hampir 1 gigabit per second ya. Ya tulisannya 900-an megabit per second gitulah untuk ininya ya, kecepatannya. Nah, mungkin segitu aja sih ya teman-teman. Nah, ini bisa digunakan sebagai apa itu? Bisa digunakan sebagai transfer file dari ini ya, server Samba mungkin ya teman-teman, sebagai NAS gini. Jadi server ini bisa digunakan gitu ya teman-teman. Jadi nggak lemot untuk transfer data dari klien ke server ini teman-teman gitu. Bisa juga digunakan sebagai ini jalur VLAN ya. Jadi nggak kebaginya kan nggak semuanya gitu ya. Jadi kan ya antri-antrian gitu kalau VLAN gitu teman-teman. Ini udah cukup ya teman-teman untuk tesnya. Mungkin segitu aja untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.